Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Saputra dari kelas 10 1. Di sini saya akan melakukan remedi geografi. Aspek geografi terbagi menjadi dua, yaitu aspek fisik, yaitu kajian alam, dan aspek non-fisik, yaitu kajian manusia. Aspek fisik geografi adalah topologi, itu aspek yang terkait bentuk muka bumi, lokasi, dan wilayah. Abiotik itu aspek terkait benda mati seperti tanah, air, dan udara. Biotik itu aspek terkait makhluk hidup, yaitu flora dan fauna. Kalau aspek non-fisik itu kebudayaan, itu budaya khas suatu daerah, ekonomi, potensi ekonomi suatu wilayah, penduduk, itu dinamika kependudukan di suatu wilayah. Terus ruang lingkup geografi. Ruang lingkup geografi terbagi menjadi 4. Ada geografi fisik, geografi regional, geografi sosial, dan geografi teknik. Cabang ilmu geografi. Cabang ilmu geografi ada 6, yaitu geomorfologi, klimatologi, biogeografi, penginderaan jauh, kartografi, dan geografi kependudukan. Geomorfologi adalah ilmu yang mempelajari bentuk permukaan bumi. Kalau klimatologi, ilmu yang mempelajari tentang iklim dan faktor pembentukannya. Biogeografi adalah ilmu yang mempelajari persebaran hewan dan tumbuhan. Penginderaan jauh adalah ilmu untuk memperoleh informasi ke ruangan tanpa kontak langsung dengan objek. Kartografi adalah ilmu yang mempelajari proses pemetaan. Geografi kependudukan adalah ilmu yang mempelajari segala aspek ruangan dan yang berkaitan dengan manusia. Pendekatan geografi menurut R. Binarto dan Surastopo Hadi Sumarno, yaitu pendekatan keruangan, pendekatan ke lingkungan, dan pendekatan kompleks wilayah. Pendekatan keruangan adalah analisis atau cara pandang geografi yang menekankan ruang sebagai kajiannya, meliputi persamaan, perbedaan, dan persebaran penggunaan ruang. Kalau pendekatan ke lingkungan itu analisis atau cara pandang geografi dengan menetapkan konsep ekologi. Contohnya, kondisi sungai yang kotor dapat menyebabkan banjir di sekitar wilayah sepanjang aliran sungai. Kalau pendekatan kompleks wilayah yaitu pendekatan geografi yang dilakukan secara menyeluruh dengan menggabungkan antara pendekatan ke ruangan dan pendekatan ke lingkungan. Konsep geografi. Konsep geografi adalah lokasi, jarak, keterjangkauan, morfologi, interrelasi, dan interdependensi, keterkaitan ruang, pola, aglomerasi, nilai guna, dan diferensiasi area. Konsep lokasi adalah konsep utama yang digunakan untuk mengetahui letak atau posisi fenomena geosfer di permukaan bumi. Lokasi absolut atau lokasi relatif. Lokasi absolut adalah lokasi letak atau lokasi yang dilihat dari garis lintang dan garis bujur. Sifatnya dan tidak dapat berpindah karena berpedoman pada garis lintang dan garis bujur bumi. Contoh, Pulau Bali terletak di sekitar 8 ls dan 115 bt. Lokasi relatif adalah lokasi letak atau lokasi yang dilihat dari daerah lain di sekitarnya. Lokasi relatif dapat berganti-ganti sesuai dengan objek yang ada di sekitarnya. Contoh, Pulau Bali berada di sebelah timur Pulau Jawa dan sebelah selatan Pulau Kalimantan. Konsep jarak. Jarak membahas jauh dekatnya suatu objek yang ada. Jarak absolut dan jarak relatif. Jarak absolut atau jarak mutlak dicirikan dengan adanya satuan ukur seperti meter dan kilometer. Contoh, jarak dari rumah ke sekolah adalah 2 km. Kalau jarak relatif adalah jarak yang tidak pasti, biasanya diukur dengan satuan waktu. Jarak relatif dipengaruhi juga oleh mode transportasi yang digunakan. Contoh, jarak dari rumah ke sekolah dekat, yaitu sekitar 10 menit jika menggunakan bus ke sekolah, tapi jika berjalan kaki, jaraknya menjadi jauh, sekitar 30 menit. Konsep keterjangkauan. Konsep keterjangkauan atau aksesibilitas adalah kemudahan untuk mencapai suatu objek. Mudah dijangkau artinya aksesibilitas tinggi, sulit dijangkau artinya aksesibilitas rendah.
Konsep morfologi. Konsep morfologi menunjukkan bentuk muka bumi sebagai hasil dari tenaga endogen atau eksogen seperti dataran rendah, dataran tinggi, dan pantai. Konsep interaksi dan interdependensi. Interaksi adalah hubungan timbal balik antara dua wilayah atau lebih yang dapat menghasilkan fenomena tampilan dan masalah baru. Kalau interdependensi adalah saling bergantungan antara dua wilayah atau lebih. Konsep keterkaitan ruang. Keterkaitan antar ruang menunjukkan hubungan keterkaitan yang tersebar antara satu fenomena dan fenomena lainnya. Contoh, kerusakan hutan di wilayah pegunungan menyebabkan bencana tanah longsor di wilayah kaki pegunungan. Konsep pola berkaitan dengan susunan bentuk atau persebaran fenomena di permukaan bumi, baik fenomena alam maupun fenomena sosial. Konsep aglomerasi. Konsep ini mengacu pada kondisi persebaran dan pengelompokan suatu wilayah yang relatif memusat dan saling menguntungkan. Contohnya, kegiatan industri yang terus berkembang menjadi pusat kegiatan industri dan kawasan industri. Konsep nilai guna. Nilai guna menjelaskan tentang manfaat apa yang diberikan oleh suatu wilayah bagi suatu makhluk. Nilai kegunaan bersifat relatif dan tidak sama bagi setiap orang. Contohnya, wilayah laut lebih berguna untuk nelayan daripada untuk petani. Konsep diferensiasi area. Diferensiasi area digunakan untuk menjelaskan keunikan atau karakteristik yang khas dari suatu tempat atau wilayah. Konsep ini digunakan juga untuk mempelajari perbedaan fenomena geografis antara satu wilayah dan wilayah lainnya. Contohnya, tanaman tomat dapat hidup di wilayah dataran rendah, sedangkan tanaman teh dapat hidup di wilayah dataran tinggi. Prinsip geografi. Prinsip geografi merupakan fondasi untuk menganalisis dan mengungkap fenomena geografis di permukaan bumi. Jenis prinsip geografi. Ada prinsip distribusi, prinsip interrelasi, prinsip deskripsi, dan prinsip kronologi. Prinsip distribusi. Prinsip ini berkaitan dengan persebaran fenomena geosfer dan fakta yang tidak merata di permukaan bumi. Persebaran minyak bumi. Kandungan minyak bumi di Indonesia lebih banyak di wilayah Indonesia bagian barat daripada di wilayah Indonesia bagian timur. Kalau prinsip interrelasi. Prinsip ini dapat mengungkapkan hubungan keterkaitan antara fenomena geosfer yang satu dengan fenomena lainnya. Ini deforestasi. Alih fungsi lahan hutan dapat menyebabkan tanah longsor dan banjir. Prinsip deskripsi. Prinsip ini memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai karakter yang spesifik dari fenomena geosfer dalam bentuk peta, grafik, tabel, diagram, dan kalimat. Hanya kependudukan. Persebaran penduduk dijelaskan atau digambarkan dengan peta jumlah penduduk. Prinsip kronologi. Prinsip kronologi melihat masalah geografi dari sudut pandang persebaran, interrelasi, dan distribusi dalam suatu region tertentu. Fenomena hujan menganalisis persebaran pola hujan, penyebab terjadinya perbedaan pola hujan, dan dampak tinggi atau rendahnya curah hujan. Selanjutnya saya akan menjelaskan bab 2. Sini bab 2 itu bertema penginderaan jauh. Penginderaan jauh adalah ilmu seni dan teknik untuk merekam suatu objek, gejala, dan area dari jarak jauh tanpa kontak langsung dengan alat pengindera berupa sensor buatan. Komponen penginderaan jauh yaitu sinar matahari, atmosfer, sensor dan wahana, perolehan data, pengguna data, dan objek. Sinar matahari berguna sebagai sistem pasif, menggunakan tenaga elektromagnetik yang berasal dari sinar matahari. Sinar matahari sampai di permukaan bumi, kemudian objek yang ada di permukaan bumi memantulkan cahaya ke alat perekam. Tenaga buatan itu sistem aktif, menggunakan tenaga buatan berupa gelombang mikro yang dipancarkan oleh alat perekam. Alat perekam memancarkan gelombang ke permukaan bumi, kemudian gelombang tersebut dipantulkan oleh objek di permukaan bumi. Atmosfer hanya sebagian kecil tenaga elektromagnetik yang dapat mencapai permukaan bumi dan dapat digunakan untuk penginderaan jauh.
Jendela atmosfer yaitu bagian spektrum elektromagnetik yang mencapai bumi. Spektrum ini yang dipantulkan ke alat perekam penginderaan jauh. Objek. Setiap objek mempunyai sifat tertentu dalam memanjulkan tenaga ke sensor atau alat perekam. Ciri spektral berdasarkan perbedaan panjang gelombang, contohnya rona dan warna. Ciri spasial berdasarkan perbedaan pola ruang, contohnya bentuk dan ukuran. Ciri temporal berdasarkan perbedaan waktu perekaman, contohnya perekaman saat musim hujan dan saat musim kemarau. Sensor adalah alat untuk menerima atau merekam tenaga yang datang dari objek di permukaan bumi. Kemampuan sensor untuk menyajikan gambaran objek terkecil disebut resolusi spasial. Sensor fotografik menggunakan film sebagai detektor menghasilkan foto udara. Sensor elektronik menggunakan tenaga elektronik pada spektrum yang luas menghasilkan citra. Wahana adalah kendaraan yang mengangkut atau membawa alat pemantau dalam penginderaan jauh, kayak drone. Pesawat terbang rendah sampai menengah, ketinggian antara 1000 sampai 900 mdpl. Pesawat terbang tinggi, ketinggian lebih dari 18.000 mdpl. Satelit, ketinggian sekitar 900.000 mdpl. Perolehan data. Analisis manual dapat dilakukan dengan menggunakan alat bantu yang disebut stereoskop. Analisis digital dilakukan dengan cara menggunakan komputer. Penggunaan data. Pengguna data yaitu orang atau lembaga yang memanfaatkan hasil penginderaan jauh untuk berbagai bidang kehidupan seperti tata guna lahan, pertambangan, dan mitigasi bencana. Citra foto. Jenis citra penginderaan jauh, ada citra foto dan citra non-foto. Citra foto itu terdiri dari foto pankromatik, foto ultraviolet, foto ortokromatik, dan foto inframerah. Foto pankromatik merekam seluruh spektrum cahaya tampak sehingga objek terekam sesuai dengan kepekatan mata manusia. Foto ultraviolet merekam spektrum ultraviolet, umumnya digunakan untuk mendeteksi tumpahan minyak di laut. Foto ortokromatik merekam spektrum yang didominasi oleh warna biru dan sebagian hijau. Foto inframerah merekam spektrum inframerah yang jaraknya dekat, umumnya digunakan untuk melihat kesehatan vegetasi. Dan citra non-foto terdiri dari citra tunggal dan citra multispektral. Citra tunggal dibuat menggunakan sensor tunggal, digunakan dengan mengkombinasikan beberapa citra yang memiliki spektrum gelombang berbeda untuk mengidentifikasi suatu objek. Citra multispektral dibuat menggunakan saluran jamak atau saluran sempit. Citra ini terdiri dari citra RBV dan citra MSS. Citra non-foto berdasarkan gelombang elektromagnetik. Citra inframerah termal dibuat berdasarkan perbedaan suhu objek dan daya pancar pada citra. Citra radar dan citra gelombang mikro. Citra yang diperoleh dengan spektrum gelombang mikro. Citra radar hasil penginderaan menggunakan sistem aktif, sedangkan gelombang mikro menggunakan sistem pasif. Citra non-foto berdasarkan wahana yang digunakan. Citra dirgantara, citra yang dibuat dengan wahana yang beroperasi di udara, contohnya citra lidar. Lidar adalah teknologi yang menggunakan sistem aktif dengan menembakkan sinar laser. Citra satelit, citra yang dibuat dengan wahana yang beroperasi di luar angkasa. Citra satelit NOAA dan meteor untuk penginderaan cuaca. Citra satelit Landsat, Soyuz, dan Spot untuk penginderaan sumber daya bumi. Citra satelit sesaat dan MOS untuk penginderaan laut. Interpretasi citra penginderaan jauh.
Interpretasi citra penginderaan jauh merupakan perbuatan mengaji foto udara atau citra dengan maksud untuk mengidentifikasi objek dan menilai arti pentingnya objek tersebut. Unsur-unsur interpretasi citra: bentuk, ukuran, rona, tekstur, pola, bayangan, situs, dan asosiasi. Unsur interpretasi citra adalah bentuk. Bentuk merupakan ciri yang jelas sehingga banyak objek yang dapat dikenal hanya berdasarkan bentuk saja. Contohnya bangunan sekolah berbentuk L besar. Unsur interpretasi citra: ukuran. Ukuran merupakan ciri objek yang antara lain berupa jarak, luas, tinggi, dan volume. Contohnya objek lapangan sepak bola memiliki panjang sekitar 100 sampai 150 meter dan lebar sekitar 65 sampai 75 meter. Rona, tingkat kecerahan atau kegelapan satu objek yang terdapat pada foto udara atau pada citra lainnya. Contohnya rona objek lahan kosong lebih cerah daripada rona objek lapangan olahraga. Tekstur. Tekstur adalah frekuensi perubahan rona pada citra yang dinyatakan dengan kasar, halus, dan sedang. Contoh, tekstur objek lahan sawah dan perkebunan lebih halus daripada objek vegetasi hutan. Pola atau susunan keruangan merupakan ciri yang menandai bagi banyak objek bentukan manusia dan bagi beberapa objek alamiah. Bayangan dipengaruhi oleh arah datangnya sinar matahari pada waktu perekaman atau pengambilan gambar objek. Situs, letak suatu objek terhadap objek lain di sekitarnya. Contoh, objek pelabuhan terletak di dekat objek laut. Asosiasi, kaitan suatu objek dengan objek yang lain di sekitarnya. Contoh, objek kantor dikenali dengan mengamati terdapat objek lapangan parkir di sekitarnya. Langkah interpretasi citra penginderaan jauh. Pertama, deteksi, yaitu kegiatan menentukan keberadaan suatu objek. Yang kedua, identifikasi, itu menggali objek yang diamati melalui pengambilan gambar citra. Yang ketiga, analisis, yaitu uraian deskripsi interpretasi citra. Keempat, deduksi, yaitu menarik kesimpulan untuk terkait interpretasi objek yang diamati. Manfaat citra penginderaan jauh, itu bidang kelautan, pengamatan sifat fisik air pasang surut air laut dan arus laut. Jenis citra yang biasa digunakan seperti MOSS dan siasat. Bidang klimatologi, pengamatan kondisi iklim dan komponen pembentukannya. Jenis citra orang biasa digunakan seperti NOAA, meteor, dan GMS. Bidang SDA dan lingkungan, pengamatan barang tambang dan lingkungan termasuk peristiwa bencana alam. Jenis citra yang digunakan seperti Landsat dan Spot. Sekian remedi geografi dari saya, Muhammad Iqbal Saputra, kelas 10 1 absen 15. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.